Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, sekarang kita belajar IPS. Pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang kondisi alam di Indonesia. Nah, kondisi alam di Indonesia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama keadaan fisik wilayah dan yang kedua keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama keadaan geologi, yang kedua bentuk muka bumi, dan yang ketiga iklim. Sementara untuk keadaan flora dan fauna yaitu jenis, keragaman, dan persebarannya. Keadaan geologi Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kalian bisa perhatikan peta tektonik Indonesia di bawah ini. Lempeng Indonesia-Australia bertumpukan dengan lempeng Eurasia di Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, sedangkan lempeng Pasifik bertumpukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku. Tumpukan lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung aktif di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Keadaan geologi Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Keadaan ini menyebabkan wilayah barat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, sedangkan wilayah timur Indonesia kebanyakan memiliki gunung api yang sudah tidak aktif lagi karena terdiri atas pegunungan yang sudah tua. Oke, masih keadaan geologi Indonesia. Indonesia juga terletak pada 2 dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah barat yang dilalui dangkalan Sunda memiliki keanekaragaman hayati yang mirip dengan benua Asia. Sedangkan bagian timur yang dilalui dangkalan Sahul memiliki kemiripan dengan benua Australia. Oke, keadaan geologi Indonesia. Dampak positif yaitu tanah menjadi subur, sementara dampak negatifnya yaitu gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Bentuk muka bumi. Nah, pulau di Indonesia yaitu mencapai 13.466 pulau, luas wilayahnya 5.180.053 km persegi, daratannya 1.992.570 km persegi, dan lautannya 3.257.483 km persegi. Nah, jadi wilayah negara Indonesia yaitu lebih besar lautan daripada daratan. Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi yaitu dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung, dan bukit. Kalian coba perhatikan gambar di bawah ini. Oke, bentuk muka bumi. Nah, kalian bisa perhatikan peta fisiografi Indonesia. Nah, di sini ada keterangannya ya. Warna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau perbukitan, warna oranye dataran tinggi, dan coklat pegunungan. Oke, kondisi iklim di Indonesia. Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis. Ciri iklim tropis yaitu suhu udara tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius karena tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu iklim musim yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Yang kedua, iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Yang ketiga, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Oke. Kondisi iklim Indonesia. Perubahan musim di Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan angin muson.
Ada dua jenis angin muson. Yang pertama, angin muson barat yang bertiup bulan Oktober sampai April dari benua Asia ke benua Australia. Nah, di sini berarti termasuk musim penghujan. Sementara untuk angin muson timur yang bertiup bulan Mei sampai September dari benua Australia ke benua Asia, yaitu di sini disebutnya musim kemarau. Flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama dengan Brazil dan Zaire. Nah, coba kalian perhatikan di sini flora dan fauna negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, perbedaan karakteristik flora di Indonesia. Indonesia bagian barat, jenis meranti-merantian sangat banyak, sementara untuk di Indonesia bagian timur jenis meranti-merantian hanya sedikit. Di Indonesia Barat terdapat berbagai jenis rotan, sementara di Indonesia Timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Di Indonesia Barat tidak terdapat minyak kayu hutan kayu putih, sementara di Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih. Di Indonesia Barat jenis tumbuhan matoa sedikit, sementara di Indonesia Timur terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Di Indonesia bagian barat jenis tumbuhan sagu sedikit, sementara di Indonesia Timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Di Indonesia Barat terdapat jenis nangka, sementara di Indonesia Timur tidak terdapat jenis nangka. Oke, persebaran fauna di Indonesia. Kalian coba perhatikan gambar di bawah ini, peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada fauna barat disebutnya tipe asiatis, fauna tengah peralihan, dan fauna timur disebutnya tipe australis. Nah, di sini fauna di Indonesia bagian barat, Pulau Jawa banteng, badak bercula 1, harimau Jawa, macan tutul, rusa, Pulau Bali macan tutul dan ayam hutan, Pulau Kalimantan monyet, bekantan, beruang madu, orang utan, macan tutul, buaya, ayam hutan. Sementara untuk di fauna bagian timur, jenis burung yang terdiri dari burung cendrawasih, kakatua, nuri, kasuri, namudur. Jenis mamalia yang terdiri dari beruang walabi, kanguru, landak irian, kanguru pohon kuskus. Jenis reptilia yang terdiri dari kura-kura, moncong babi, biawak, kadai, utara Papua, buaya. Beberapa jenis fauna yang hidup di Indonesia bagian tengah. Mamalia meliputi anawa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, beruang tarsius, monyet sabak, kuda, sapi, dan banteng. Reptil meliputi biawak, kura-kura, buaya, ular, dan reptil raksasa khas Indonesia yaitu komodo. Oke, nah di sini ibu mau ngasih soal, ada 5 soal. Yang pertama, ada berapa jenis iklim di Indonesia? Sebutkan. Yang kedua, sebutkan fauna di Indonesia Barat. Yang ketiga, sebutkan lempeng di negara Indonesia. Yang keempat, sebutkan fauna Indonesia bagian timur. Dan yang kelima, sebutkan fauna di Indonesia bagian timur. Oke, karena materinya sudah habis, akhirnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat mengerjakan.